Halo sedulur, sederek, para kesatria terpilih, para jiwa-jiwa terpilih, para pekerja cahaya, para pekerja energi. Di video sebelumnya saya mensilokakan gimana kondisi sebelum Jagat Anyar dengan ujian-ujian yang diperjalankan dengan ujian-ujian di masing-masing para jiwa-jiwa terpilih menikah. Dan diibaratkan juga dunia ini, jagat ini adalah tempat ujiannya. Di sub atau di tingkatan masing-masing yang berlaga antara TK, SD, SMA, SMP, SMA, setidaknya atau tentulah masing-masing sudah tahu kelasnya, di mana tempat ujiannya. Nggih. Jika ada yang tidak mungkin di sekolah lain ya, bukan di sekolah negeri misalkan. Saya ibaratkan ini yang saya bicarakan adalah sekolah negeri. Jika panjenengan sekolahnya di swasta, tentulah ujiannya mungkin tidak bersamaan ataupun soalnya berbeda atau secara aturannya. Jika yang saya bicarakan tentang sekolah negeri dan sekolah swasta datang ke sekolah negeri, menentukan juaranya tuh ini di sekolah saya, tidak bisa sederek. Itu nanti ada ujiannya sendiri atau istilahnya cerdas cermat, cerdas tangkas. Adakah semacam itu, dilombakan lagi, olimpiade gitu misalkan, olimpiade kesatria. Jadi semua dari masing-masing kelas, mau SD, SMP, SMA, perlombaannya misalkan basket misalkan. Silahkan tingkatan SMA, bahkan yang SD mau nantangnya silahkan kalau berani. Gitu. Di tingkatan di panggung gladi meniko, dicari siapa yang paling kuat, paling mumpuni, paling seimbang dan paling bisa menahan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan yang paling baik. Kemampuan bertahannya di mana? Meskipun seandainya ilmu Anda sangat tinggi, tapi secara daya tahan tidak bisa, kalah. Meskipun dalam kompetisi awal mungkin kemampuan kita biasa, kalau daya tahan kita misalkan dalam perlombaan itu adalah 2 hari 3 malam atau 3 hari 3 malam, itu yang menentukannya di akhir 3 hari 3 malam itu, tidak di pertandingan di awal. Misalkan pertandingannya setengah kompetisi, harus melawan semuanya, atau memang kompetisi sistem gugur. Dan kalau sistem gugur itu dalam perkelompokan itu ada masing-masing tim andalannya. Begitu yang akan siapa yang menuju final. Menuju final siapa? Tidak bisa ditentukan yang final itu nanti ini. Itu namanya gak objektif, tidak realistis. Sak penake dhewe. Nggih. Ada itu paham-paham dari kelompok tertentu juga komentar di channel saya. Langsung, akulah Satrio Piningitnya. Kalau enggak gitu, Satrio Piningit di ini, usia sekian di sini. Tidak bisa sederek. Ini bukan aturan Anda. Ini aturan alam. Bukan menuruti keinginan Anda, hanya sekedar merasa Andalah kesatria Paningitnya.
Yang merasa Ksatria Piningit itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Semua seperti yang Anda pikirkan. Berbijaklah. Jadi Anda yang mengaku Satrio Piningit dan menentukan siapa dan di mana inilah Satrio Piningit ya, berarti Anda bukan termasuk peserta. Anda bukan spiritual. Oke? Karena daya tangkap Anda, daya cakup Anda tidak luas. Otomatis di blacklist sampean dari peserta. Jelas peserta saja tidak. Monggo silahkan menonton saja. Beli tiket di loket. Ya. Jangan main serobot, nggak punya tiket, mau masuk, apalagi duduk di tempat paling depan. Bahkan konon sang kesatria tersebut itu tidak ikut peserta, tidak mau ikut peserta, meskipun masuk sudah otomatis didaftarkan, entah apa, sudah punya nomor antrian sebagai petarung, sebagai kandidat. Diperkirakan seperti itu, dan beliau masuk tidak melalui tiket yang untuk peserta. Dia memegang kartu peserta, tapi dia masuk sebagai penonton, itu maksud saya. Dan dia duduk paling belakang, tidak di depan, tidak pamer, tidak datang dengan jubah kebesaran. Kalau sekarang ya rata-rata itu kan peserta memakai jubah kebesarannya, pamer, akulah calonnya. Namanya SP itu calon Ratu Adil. Dan SP itu terdiri dari para kesatria beribu-ribu. Siapa SP terpilihnya? Sang leadernya meniko. Paham maksud saya? Pahami sederek. Jangan menunjukkan diri Anda ketidakdalaman atau kekurang luasan. Seperti selalu bilang, janganlah seperti katak dalam tempurung. Karena katak dalam tempurung menganggap tempurung yang menutupinya itu adalah yang langit-langitnya, yang tempurung itu menganggap langit. Padahal itu langit-langit dari tempurung, bukan langit. Langit-langit itu bukan langit. Seperti katak di dalam tempurung. Dia tidak akan tahu bahwa di luar sana banyak katak yang loncatannya lebih tinggi dari dia. Tidak pernah sampai nyundul langit. Dedek ubun-ubunnya sampai nyontor langit, gak ada yang bisa begitu. Tapi katak yang di dalam tempurung, loncatannya, kepalanya mentang-mentang menyentuh langit-langit, dianggapnya itu langit. Padahal tempurung, loncatannya saja hanya segitu. Dipahami nggih sederek? Jangan pernah mencoba mengaku Satrio Piningit atau andalan di channel saya. Konyol. Ngaten sederek. Rahayu.